Sejarah kontroversial Ratu Zinga, pejuang budak dari Afrika. Ratu Zinga merupakan salah satu tokoh Angola yang berjuang dalam pembebasan rakyat dari penjajahan Portugal. Dia merupakan perempuan Afrika pertama yang tercatat pernah melakukan konfrontasi terhadap negara Eropa. Keahliannya dalam berdiplomasi, membuat taktik perang, dan kemauan yang keras menjadikannya tembok penghalang antara Portugal dengan ambisinya dalam menjadikan tanah Angola sebagai pusat budak. Perang gerilya yang digerakkan olehnya menginspirasi perang kemerdekaan Angola. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Zinga lahir di Luanda pada abad ke-16 dalam keluarga ningrat kerajaan Dongo. Pada saat ia masih kecil, Portugal sedang menginvasi kerajaan-kerajaan Afrika, sehingga Zinga melihat sendiri ayahnya yang berperang untuk mempertahankan kerajaan. Karena kecerdasan dan keberaniannya, Zinga menjadi anak favorit ayahnya. Oleh sebab itu, Zinga akrab dengan pertemuan-pertemuan pemerintahan dan ikut berperang bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1617, saudara Zinga yang bernama Banji mengambil alih posisi raja. Sayangnya, kehebatan dan karisma raja yang baru tidak dapat menggantikan raja yang lama. Seperti ayahnya dulu, Banji turut berperang melawan Portugal untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, taktik yang digunakan tidak mampu membendung kekuatan lawan. Kekalahan perang yang dialami oleh kerajaan memaksa Banji untuk mengirimkan saudarinya, yaitu Zinga, untuk ikut dalam negosiasi damai bersama Portugal. Pertemuan ini menjadi kali pertama Zinga menunjukkan kekuatan diplomasinya. Dalam pertemuan tersebut, Zinga tidak diberi kursi dengan tujuan untuk merendahkannya. Namun Zinga meminta pembantunya untuk membungkuk dan menjadi kursi baginya. Kemampuan Zinga dalam berdiskusi dan kemampuan berbahasanya diapresiasi oleh pihak lawan. Perjanjian damai dicapai dengan dihormatinya batas-batas kerajaan Dongo dan dibukanya kerajaan sebagai jalur perdagangan. Atas keinginan pemerintah Portugal, Zinga diminta untuk tinggal sementara waktu bersama dengan mereka. Hal ini yang membuatnya memutuskan untuk dibaptis dan menerima kekristenan. Hubungan damai di antara kedua pihak tidak berjalan baik. Pemegang jabatan yang baru tidak mengindahkan perjanjian yang telah dibangun sebelumnya, dan Banji menyatakan perang kembali, namun kembali juga ia merasakan kekalahan. Atas alasan tersebut, Banji mengasingkan diri dan ditemukan tidak bernyawa beberapa waktu kemudian. Kematian Banji membuat Zinga naik tahta menjadi ratu kerajaan Dongo. Segera setelah dinobatkan menjadi ratu, Zinga segera menginvasi kerajaan Martamba dan mendudukinya. Karena hal tersebut, Zinga dikenal sebagai Ratu Dongo dan Martamba. Setelah menerima jabatan tersebut, Zinga terus melakukan peperangan terhadap Portugal untuk mempertahankan kedudukan dan wilayahnya. Kekuatan Zinga dalam berpolitik serta berperang membuat Portugal harus mencari cara lain untuk menundukkannya. Portugal mengirimkan berita bahwa Zinga tidak cocok menjabat sebagai pemimpin karena ia seorang perempuan. Oleh karena itu, atas desakan Portugal, diangkatlah raja baru, yakni pemegang predikat Hari A. Queilaunje dalam keluarga mereka. Dukungan politik Portugal yang besar dalam kerajaan membuat Zinga terpaksa mengasingkan diri dan mencari cara lain. Zinga kemudian beralih aliansi, yakni dengan Imbangala, yaitu kelompok perusuh di sekitar kerajaan-kerajaan Afrika. Dengan ikatan pernikahan, Zinga menarik kekuatan militer Imbangala dan mengajarkan taktik dan ilmu sihir Imbangala pada para pengikutnya. Namun, hubungan sejarah Zingan yang kosong dalam Imbangala membuat hubungan antara keduanya menjadi tidak stabil dan memburuk. Karena hubungan yang dijalinnya tidak berhasil, Zinga kembali ke Martamba hingga akhir tahun 1640. Dan kemudian, ia membangun kerajaan Martamba hingga menjadi salah satu kerajaan terkuat di Afrika. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Zinga mengembangkan wilayahnya ke daerah jajahan Portugal dengan menahan jalur perdagangan ke Martamba dan menyerang Hali A. Queilaunje. Kekuasaan daerah Luanda kembali ke tangan Zinga dan wilayah kekuasaannya bertambah besar. Pada tahun 1630-an, Zinga menyadari kedatangan Belanda yang cukup intensif dari utara.
Singa mengikat perjanjian terbuka dengan Belanda dan menyatakan aliansinya dengan Belanda. Pada tahun 1641, Singa menyatakan perang gerilya terhadap Portugal selama 30 tahun. Pada tahun tersebut, atas bantuan Belanda, Singa memperoleh kebebasan politik dan komersial atas Portugal. Hingga tahun 1646, Singa mampu memperluas wilayah di daerah ketinggian di barat hingga pesisir pantai timur. Bantuan yang ia terima dari Belanda membuatnya menjadi semakin kaya dan berpengaruh. Kekuatan tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh Singa. Setelah Belanda lepas pada tahun 1648, Portugal berusaha mengklaim kembali daerah jajahan mereka. Untuk menghindari kerusakan yang lebih jauh, pada tahun 1650-an, Singa dan Portugal menandatangani suatu traktat yang berisi pendudukan Portugal di barat Martamba, pengiriman buruh tahunan, dan bantuan militer pada Portugal bila dibutuhkan. Tidak ada yang mengetahui apakah yang dilakukan Singa merupakan salah satu taktik politiknya atau bukan. Namun, Singa kembali melakukan praktik keimanannya. Salah satu praktik yang dilakukan oleh Singa adalah dengan pembaptisan besar-besaran yang dilakukan pada keluarganya. Sebagai gantinya, ia mendapatkan kepercayaan dari para pedagang dan misionaris Portugal yang tinggal di wilayahnya. Ratu Singa meninggal pada tanggal 17 Desember 1663 sebagai Katolik di wilayahnya. Ia meminta untuk dimakamkan dengan cara Katolik, dan dengan itu berakhir pula kepemimpinannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.